Saya tidak mandang partai mana, kelompok mana, tidak ada. Saya tidak tanya, saya tidak mau tahu. Kita semua putra merah putih. Kita semua anak bangsa Indonesia. Persaingan baik, gak ada urusan. Bertanding bagus, masa mau bertanding gak ada lawan tanding? Gak seru dong. Bener? Apa kita mau lomba 100 meter, lari sendiri, nggak ada lawannya, nggak lucu itu. Iya kan? Itu dagelan namanya itu. Nggak apa-apa. Tapi bersaing tujuannya sama. Begitu siapapun yang menang harus bekerja, harus membela rakyat, harus bekerja sesungguhnya untuk rakyat Indonesia. Bahwa kita punya harapan besar terhadap alat perjuangan ini. Satu hal, kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur, dan yang kedua, kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insya Allah adalah Anies Rashid Baswedan. Saudara-saudara sekalian, keputusan tadi adalah keputusan besar buat kita. Kita mengawali dari 2023, kemudian 2024, 2025 kita mendeklarasikan Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan, dan di awal 2026 kita mencatatkan bahwa persaudaraan atau perkumpulan Gerakan Rakyat ini melalui rapat kerja nasional telah menetapkan berdirinya partai politik, dan partai itu adalah Partai Gerakan Rakyat. Ibu bapak sekalian, ini tentunya bukanlah sebuah perjuangan yang ringan. Kita semua sadar bahwa mendirikan partai politik di Indonesia ini, dan mungkin bisa dicek di seluruh negara barangkali, pendirian partai politik di Indonesia adalah penuh dengan syarat-syarat yang mungkin sangat-sangat berat di muka bumi ini. Yang pertama, untuk mendirikan partai politik harus memiliki kepengurusan di tingkat pusat dan 100% di tingkat wilayah. Berarti kita harus memiliki 38 struktur di seluruh provinsi. Yang kedua, harus ada 75% di seluruh daerah. Berarti sekitar 402 kota kabupaten kita harus memiliki struktur. Yang ketiga, kita harus memiliki struktur di 50% kecamatan se-Indonesia dari 7 ribuan kecamatan. Maka kita harus punya DPC 3069 DPC seluruh Indonesia. Belum lagi di situ nanti kita akan mengurusi surat domisili dari tiap kantor-kantor partai. Belum lagi di situ nanti kita harus menetapkan kuota perempuan 30%. Belum lagi di situ nanti kita harus melaporkan ke Kesbangpol yang disebut dengan surat keterangan terdaftar. Habis dari situ kita juga harus melaporkan kepada kantor wilayah hukum bahwa kita juga terdaftar. Dan kemudian dokumen-dokumen yang bunyinya sekitar 3.000 dokumen lebih kita harus hantarkan kepada kantor Kementerian Hukum. Ini tentunya adalah hal yang sangat berat. Maka orang-orang sering mengatakan bahwa hanya orang besar, hanya yang bermodal besar, hanya yang punya kekuatan besar yang bisa mendirikan partai politik di Indonesia ini. Tapi bagi Gerakan Rakyat tidak, saudara-saudara. Rakyat yang terorganisir di Gerakan Rakyat ini, insya Allah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, Partai Gerakan Rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh negara. Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara siap?
Apakah saudara-saudara siap membangun struktur di tingkat kecamatan? Apakah saudara-saudara siap menyiapkan kantor di kantor-kantor partai? Inilah yang kita sebut dengan bahwa Partai Gerakan Rakyat basisnya adalah betul-betul gerakan rakyat, bukan gerakan elit, bukan gerakan oligarki, apalagi gerakan dinasti politik, bukan saudara-saudara. Oleh karena itu, maka legitimasi yang telah diberikan melalui rapat kerja nasional ini adalah jawaban terhadap kondisi partai politik saat ini. Kita melihat tadi dari syarat-syarat pendaftaran yang sudah kita sampaikan, dari seluruh regulasi yang mengatur itu yang kita anggap mungkin irasional untuk bisa dicapai atau dipenuhi. Tapi kita yakin bahwa gerakan rakyat akan mampu memenuhi itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, karena kenapa kita memiliki keyakinan itu? Karena kalau kita lihat bahwa gerakan rakyat sejak tahun 2023, 2024, 2025 sampai saat ini, bahwa kekuatan kita itu adalah gotong royong. Dengan gotong royong saudara-saudara, setiap acara kita harus patungan. Bikin kelas kader patungan, mau hadir kontribusi. Bikin rapat kerja nasional patungan, mau hadir kontribusi. Tempat penginapan kita siapkan sendiri-sendiri. Inilah yang disebut dengan kekuatan kita, saudara-saudara sekalian.